Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello kids, we meet again with Miss Dwi in English class. How are you today? I hope all is well. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Dwi di pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Today, we will learn about Chapter 8, Playing Galasin. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bab 8, yaitu bermain galasin. In the end of the lessons, students are able to. Jadi, di akhir pembelajaran hari ini, siswa mampu the first, tell how to play galasin. Yang pertama, memberitahu cara memainkan galasin. The second, mention kinds of WH question. Yang kedua, menyebutkan macam-macam pertanyaan menggunakan kata apa. The third, construct sentences using WH questions and respond them. Yang ketiga, membuat kalimat menggunakan pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa. The fourth, role play conversations using WH questions. Ya, jadi yang keempat, percakapan bermain peran menggunakan pertanyaan apa. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu listening, mendengarkan. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. What are you going to do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? I'm going to play galasin. Saya akan bermain galasin. The next picture. What will you do today? Apa yang akan kamu lakukan hari ini? I will play galasin. Saya akan bermain galasin. Okay, the third picture. Will you play galasin today? Maukah kamu bermain galasin hari ini? Yes, I will. Ya, saya mau. And then the last picture. Are you going to play galasin today? Yes, I am. Atau bisa juga dijawab, no, I'm not. Ya, saya mau, atau bisa dijawab juga, saya tidak mau. Nah, anak-anak, kenapa sih semua percakapan tadi itu menggunakan pertanyaan what atau are you? What are you or are you? Ya, karena itu adalah WH question. Apa sih WH question itu? Ya, di sini Miss Dwi akan menjelaskan tentang WH question. WH question adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti pertanyaan, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. WH question juga
dapat disebut dengan open question karena sifatnya yang menjelaskan sesuatu bukan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak saja. Ya. Nah, di sini kata yang digunakan dalam WH questions ya adalah yang pertama itu what, artinya apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, how, bagaimana. Ya, itu adalah WH question. Oke, Miss Dwi kasih contoh sedikit ya tentang penulisan kalimat WH question. Nah, yang pertama, what digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. For example, what is your name? Ya, siapa namamu? Oke. Second, where? Di mana? Where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh kalimatnya ya, for example, where is your home? Di mana rumahmu? Ya. Oke, the next yaitu adalah who. Who itu artinya siapa. Who digunakan untuk menanyakan orang. For example, who is that girl? Siapa perempuan itu? Ya. Next, yaitu when. When itu kapan. When digunakan untuk menanyakan waktu. For example, when does the bus arrive? Kapan bisnya sampai? Ya. And then the last yaitu how. How itu artinya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. For example, how to make cheesecake? Bagaimana cara membuat kue keju? Itu adalah penjelasan dari WH question. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya untuk penjelasannya. The next material is speaking ya. Jadi materi berikutnya yaitu adalah speaking. Nah, di sini percakapannya yaitu menggunakan WH question ya. Practice this conversation. Berlatih percakapan ini. Dialogue 1, dialog 1. Yaitu ada percakapan antara Udin dan Siti. Udin, what are we going to do today? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Siti, we are going to play galasin. Kita akan bermain galasin. Udin, when will we play it? Kapan kita akan memainkannya? Siti, we will play it during break time. Kita akan memainkannya saat jam istirahat. Udin, how do we play it? Bagaimana kita memainkannya? Siti, there will be 2 groups of 4. One group will become to the catchers. The other group will become the trespassers. Ya, akan
ada 2 kelompok ya. Masing-masing itu 4. Nah, satu kelompok akan menjadi penangkap, kelompok lain akan menjadi penyusup. Itu tadi dialog yang pertama ya. WH questionnya menggunakan what, when, dan how. Oke, the next dialogue ya, dialog kedua ada Siti dan Mamat. Siti, what are we going to do today? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Mamat, we are going to play futsal. Kita akan bermain futsal. Siti, when and where will we play it? Kapan dan di mana kita akan memainkannya? Mamat, we will play it before the bell rings at the futsal court. Kita akan memainkannya sebelum bel berbunyi di lapangan futsal. Siti, will you tell me how to play it? Maukah kamu memberitahuku cara memainkannya? Mamat, there will be 2 groups of 5. Each group works together to win the match. The team that can score more goals is the winner. Ya, akan ada 2 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Setiap kelompok bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Tim yang dapat mencetak lebih banyak gol adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, dari dialog yang kedua, yaitu WH question yang digunakan adalah ada what, when and where, and then how. Ya, jadi ada apa, kapan, dan di mana, dan bagaimana. Ya. Okay. The next material is reading. Ya. Jadi materi berikutnya yaitu adalah reading, membaca. Read aloud. Bacalah dengan keras. Minah and Siti are going home together after school. Minah dan Siti akan pulang bersama sepulang sekolah. They are going home by foot. Mereka akan pulang dengan berjalan kaki. On the way, they are talking about their activity after school. Di perjalanan, mereka membicarakan tentang aktivitas mereka sepulang sekolah. Minah, Siti, what are you going to do today? Siti, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Siti, I am going to play galasin this afternoon. Saya akan bermain galasin sore ini. Minah, where will you play galasin? Di mana kamu akan bermain galasin? Siti, I will play galasin in Udin's house. Saya akan bermain galasin di rumah Udin. Minah, Udin's house has large yard. It is good to play galasin. Rumah Udin memiliki halaman yang luas. Itu bagus untuk bermain galasin. Siti, you are right. The players are about 8 people. Will you join to play? Ya, kamu benar.
pemainnya sekitar 8 orang. Apakah kamu akan bergabung untuk bermain? Mina? Yes, I will. What time will you play? Ya, saya mau. Jam berapa kamu akan bermain? Siti, we will play at 2 p.m. Kita bermain pada pukul 2 siang. Ya. Nah, itu tadi juga menggunakan WH question. Ya. Nah, anak-anak, berkaitan dengan permainan galasin tadi, ya, perlu kalian ketahui, galasin is also called gobak sodor. Ya, jadi galasin itu juga disebut dengan gobak sodor. Permainan galasin atau gobak sodor adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi 4 berpetak-petak. Setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Pihak yang akan masuk harus melewati garis, dan jika kena sentuh penjaga, harus bergantian menjaga garis tersebut. Ya. Galasin merupakan bahasa orang Jakarta, sedangkan di Jawa, ya, Jawa Tengah, terkenal dengan nama gobak sodor. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain dan kelompok lainnya berjaga atau menghadang. Nah, seperti ini ya nak, gambar permainan galasin atau gobak sodor. Ya, bagaimana anak-anak di rumah? Apakah pernah mencoba untuk bermain galasin atau gobak sodor? Ya, anak-anak, permainan galasin atau gobak sodor itu adalah permainan tradisional yang harus dilestarikan. Ya, permainan tradisional tersebut memiliki nilai luhur, ya. Contohnya seperti memupuk semangat, kebersamaan dan kekompakan tim, ya, untuk permainan galasin tersebut. Lalu yang kedua juga tidak mudah menyerah apalagi putus asa. Pengendalian diri, belajar fokus dan sportivitas, yaitu nilai yang terkandung dari permainan tradisional galasin atau gobak sodor. Nah, jadi anak-anak di rumah juga sekali itu harus mencoba permainan tradisional, ya. Jangan hanya bermain gadget saja. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan Miss Dwi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thanks for your attention. Thank you for watching and see you.